Pada tahun 2024 kemarin di Kejaksaan Negeri Kolaka Utara berhasil mengungkap perkara pematangan lahan bandara dengan nilai anggaran 41 miliar, Bapak. Laporan pengaduan itu bukanlah ancaman, tetapi itu adalah bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap institusi ini. Memastikan bahwa Kejaksaan Agung terbuka untuk dikoreksi dan siap untuk terus berbenah untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Salsa Bella Izati SH. Dan saya Damara Natania Siha Anasa. Dan kali ini kita kedatangan nih Komisi Kejaksaan RI. Nah, di sini ada Bapak Nur Rohman sebagai anggota Kejaksaan RI ya Pak. Komisi Kejaksaan. Iya, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Dan di sini juga ada Bapak Rifai sebagai PLH Kejaksaan Negeri Kolaka Utara. Jadi kali ini tuh ada sinergitas antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia bersama dengan Kejaksaan Negeri Kolaka Utara. Benar. Mungkin Mbak, banyak yang takut nih biasanya kenapa sih tiba-tiba ada Komisi Kejaksaan mendatangi pada kesempatan kali ini Kejaksaan Negeri Kolaka Utara. Mungkin boleh langsung dijelaskan Pak. Oke, langsung ke pokok pertanyaan yang tajam. Terima kasih Mbak Salsa sama Damara, luar biasa Kejaksaan Negeri Kolaka. Kenapa kami datang ke sini ya? Memang ini salah satu kejaksaan negeri yang cukup bisa jadi percontohan lah. Artinya kenapa di sini tentang memang Komisi Kejaksaan dikenal selalu pengawasan karena datang karena ada laporan pengaduan. Tetapi kali ini kami datang bukan karena itu. Bukan karena laporan pengaduan yang masuk di kami. Di Kolaka Utara ini jujur aja memang nggak ada. Nah karena nggak ada itulah kita pengen tahu banyak hal tentang kinerja di sini. Dan memang banyak hal kinerja yang menurut kami bisa jadi percontohan buat yang lain. Misalnya pemanfaatan teknologi informasi, lebih spesifik pemanfaatan teknologi informasinya dengan penggunaan media sosial yang tepat dan edukasi. Karena memang pemanfaatan teknologi informasi itu ya untuk edukasi dan hiburan tentunya, memperkaya tentang literasi tentang kejaksaan, pada khususnya Kejaksaan Negeri Kolaka pada khususnya ya. Jadi penggunaan teknologi informasi ini sudah tidak ada jarak lagi, walaupun geografinya jauh dari pusat pemerintahan, tetapi kinerja Kejaksaan Negeri Kolaka terpantau. Dan tentunya tentang budaya semangat kerjanya yang luar biasa. Di tengah keterbatasan tetapi bisa tetap berkemilau lah, kemilaunya bahasa perempuannya itu glowing. Oke. Jadi mungkin di sini dari Komisi Kejaksaan ingin memantau juga sekaligus mengarahkan agar bagaimana di tengah perkembangan kinerja masing-masing kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi ini dapat juga beriringan dengan pemanfaatan digitalisasi di masa modern dan sebagaimana mesti lainnya. Nah mungkin ingin lanjut bertanya nih Pak, untuk di Kejaksaan Negeri Kolaka Utara beberapa waktu lalu sepertinya sempat ada pengelolaan perkara khususnya di tindak pidana korupsi nih Pak, yang sempat booming, mungkin sempat masuk ke media juga. Banyak yang penasaran Pak, mungkin salah satunya apa ya Pak tindak pidana korupsi yang telah kita tangani kemarin Pak, silakan. Terima kasih dari Mbak Damara dengan Mbak Salsa ya. Kami dari Kejaksaan Negeri Kolaka Utara pada hari ini kedatangan tamu yang sangat penting, yaitu komisioner dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Harapan kami dengan adanya Bapak Ibu dari Komisioner Kejaksaan Republik Indonesia datang berkunjung jauh-jauh dari
pusat kota menuju ke ujung dari Sulawesi Tenggara ini di Kolaka Utara, tepatnya di Lasusua, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan bimbingan, dan bisa mengarahkan kami selaku, bisa kami bilang adik-adik dari Bapak Ibu sekalian, bisa kami bilang murid dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kedepannya dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan di Kejaksaan Negeri Kolaka Utara ini dapat lebih bermanfaat kepada masyarakat secara umum. Nah, selain itu bahwa kami di Kejaksaan Negeri Kolaka Utara ini berkomitmen untuk dapat menegakkan keadilan dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Salah satu penanganan perkara yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Kolaka ini yaitu pada tahun 2024 kemarin di Kejaksaan Negeri Kolaka Utara berhasil mengungkap perkara pematangan lahan bandara dengan nilai anggaran 41 miliar, Bapak. Kemudian temuan kurang lebih 9 miliar rupiah kerugian negaranya. Jadi itu merupakan salah satu contoh bentuk komitmen dari kami di Kejaksaan Negeri Kolaka Utara. Semoga kedepannya dapat kami kembangkan lagi dan mohon arahan serta bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup sekian dari kami. Jadi saya mau nanya nih Pak, di era digitalisasi yang sangat maju nih Pak, bagaimana pengawasan dari Komisi Kejaksaan nih Pak? Bentuknya seperti apa Pak? Oke, di era digital seperti sekarang ini tentunya kita mengingatkan kepada teman-teman, adik-adik maupun senior-senior kami di Kejaksaan untuk lebih berhati-hati menggunakan teknologi informasi ini, khususnya tentang media sosial. Karena emang kita harus bijaksana. Seperti apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung, no flexing. Tapi gunakanlah teknologi ini yang lebih bermanfaat. Teknologi informasi itu seperti dua mata sisi uang. Tidak bisa dipisahkan antara hal yang baiknya maupun hal yang buruknya. Hal yang baiknya tadi sudah dijelaskan tentang literasi digital, bisa digunakan untuk itu misalnya dari Penkum untuk penyuluhan masyarakat, penggunaan audiovisual yang tepat, saya kira itu lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian tentang pengawasan misalnya tentunya ini juga efektif karena kami dari Komisi Kejaksaan hanya 9 komisioner dengan staf itu sekitar 50 dengan melakukan pengawasan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan sekitar 40.000, yaitu di antaranya itu adalah 11.000 jaksa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya pengawasan menggunakan teknologi informasi ini cukup efektif. Di antaranya misalnya untuk melakukan klarifikasi kita menggunakan Zoom Meet, menggunakan WA, untuk mempercepat komunikasi. Setelah untuk memperdalam bisa kita turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi. Itu salah satu contohnya. Kami juga mendorong kejaksaan untuk optimalisasi penggunaan teknologi informasi ini di tiap-tiap bidang. Misalnya di Penkum tadi untuk pembuatan sosialisasi menggunakan teknologi informasi, audiovisualnya lebih matang lagi. Kemudian untuk di Pitsus misalnya CSM, misalnya kemudian di BIN, ada SIMKARI ataupun data-database kepegawaian yang memanfaatkan teknologi. Tentunya di semua bidang ini bisalah kita memanfaatkan teknologi ini, tetapi tetap mengedepankan garansi keamanannya harus tetap terjaga. Baik Pak, jadi setelah ke Bapak nih kita lanjut ke Bapak PLH Kajari Kolaka Utara nih. Pak, saya mau nanya Pak, bagaimana cara ini Pak, kan teknologi semakin pesat ya Pak. Pelayanan publik apa sih yang diberikan Kejaksaan Negeri Kolaka Utara kepada masyarakat Pak? Terima kasih ya pertanyaannya. Menyambung juga tadi dari Bapak Komisioner dari Komisi Kejaksaan, bahwa memang di zaman yang sekarang ini perkembangan teknologi ini sangat cepat
dan harus kita imbangi karena terlepas dari itu bahwa ada dampak negatif dan ada dampak positif yang mengikuti perkembangan yang sangat cepat ini. Sehingga karena kami menyadari hal itu, kami malah memanfaatkan teknologi digital ini, era media sosial ini untuk mengedukasi masyarakat bagaimana sih fungsi kejaksaan, peran kejaksaan di tengah masyarakat ini apa. Sehingga masyarakat juga merasakan bahwa kehadiran kejaksaan di tengah masyarakat ini memang berdampak baik dari tingkat masyarakat terbawah hingga masyarakat teratas, menjangkau semua. Jadi harapan kami seperti itu. Nah, bentuk aplikasinya seperti kami melakukan konten edukasi di setiap bulannya. Jadi kami membuat konten edukasi di Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, bisa dilihat di Instagram Kejaksaan Negeri Kolaka Utara. Konten edukasi ini tujuannya untuk memberitahukan masyarakat bahwa di kejaksaan ini ada bidang-bidang, berbagai macam bidang, ada fungsi-fungsi dari bidang-bidang di kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri Kolaka Utara ini, sehingga masyarakat mulai mengenal apa itu kejaksaan dan merasa dekat dengan kejaksaan, seperti itu. Baik, itu dia tadi mungkin dari Bapak Nur Rohman dan juga Bapak Rifai, bahwasannya di dalam kita melakukan optimalisasi pekerjaan kita baik pun di masing-masing bidang, hendaknya diiringi dengan optimalisasi digitalisasi yang selain untuk membuat kerja kita menjadi efisien, sekaligus untuk membranding image dari kejaksaan itu sendiri melalui optimalisasi aplikasi digital yang ada. Mungkin lanjut nih Pak ke sesi terakhir kita, yaitu closing statement. Izin minta closing statement dari Bapak Nur Rohman. Silakan Bapak. Untuk closing statement-nya adalah laporan pengaduan itu bukanlah ancaman, tetapi itu adalah bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap institusi ini. Memastikan bahwa Kejaksaan Agung terbuka untuk dikoreksi dan siap untuk terus berbenah untuk lebih baik lagi. Kemudian di era kebenaran baru ini tentunya kita harus adaptif, benar memang benar, tetapi juga harus dinarasikan dengan benar. Karena kalau melakukan tindak pidana, ujungnya adalah penjara. Tetapi ketika melanggar etika, ujungnya itu bisa terjadi chaos. Maka bijaksanalah dalam pemanfaatan teknologi, khususnya pengelolaan media sosial. Baik, terima kasih Bapak untuk closing statement-nya. Dilanjutkan oleh Bapak Rifai. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih ya untuk sebagai penutup bahwa kami di Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, yaitu Pak Kajari beserta jajaran, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Komisioner dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang telah mengunjungi kami di sini, dan mohon ke depannya bimbingan dan arahan Bapak Ibu apabila kami ada salah langkah mohon disampaikan, sehingga kami juga bisa melaksanakan tugas dan fungsi kami di Kejaksaan Negeri Kolaka ini sebagaimana mestinya, dan kedepannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Kejaksaan Negeri Kolaka Utara ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan aturan. Karena kami juga berpendapat bahwa penegakan keadilan yang tidak sesuai dengan aturan itu sama dengan tidak ada keadilan juga. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih hangat suasananya. Ya, sudah. Oke, rekam ya tadi ya. Ini pas.